Coach Dorna Sports Carmelo Ezpeleta menyebut bahwa musim depan tahun 2021 akan ada 20 putaran MotoGP. Jadi seperti era 2019 dan sebelumnya, bukan seperti 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 yang notabene hanya berjalan sekitar 5 bulan. Maksudnya tidak ada lagi trek yang menggelar balapan ganda tiap minggu secara berturut-turut. Ini berisiko bagi pembalap. Mengacu fakta ini, maka seri MotoGP 2021 Indonesia yang rencananya dipentaskan tahun depan di 2021 akan siap digelar. Tetapi semua tergantung dari penyelesaian sirkuit Mandalika Lombok, termasuk langkah peninjauan dari Komisi Keselamatan FIM. Proses ini harus dipersiapkan matang dan dijalani on time. Soal kehadiran penonton akan ditentukan lebih lanjut, apakah harus tanpa penonton atau dibatasi dalam jumlah tertentu. Jadi, tanggal penyelenggaranya akan menjadi tanggal yang biasa. Balapan akan memiliki 20 seri. Jika misalnya tidak memungkinkan untuk digelar di Amerika Serikat atau negara lain, maka tanggalnya akan dipindah atau diganti. Akan ada 3 sirkuit cadangan yang akan dipilih. Terang Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sport yang menyebut bahwa pengumuman resmi jadwal MotoGP 2021 akan diumumkan minggu depan. Dan inilah progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujon, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kita langsung saja melihat bagaimana perubahan dari pengerjaan dari sirkuit MotoGP Mandalika di awal November 2020 ini. Terlihat pengerjaan dari tunnel 1 atau terowongan 1 yang sudah ada perubahan, terutama di sisi atas pengecoran yang sudah terlihat ada perubahan di sisi kanan dari bagian atap atau bagian bawah trek utama di sini. Sedangkan sisi luar atau sisi kiri dari tunnel 1 ini sudah pengerjaan pondasi bawah maupun lantai dasar serta retaining wall-nya sudah tuntas, tinggal dicor dan dibeton. Melanjutkan ke tikungan yang pertama, di depan kita bisa kita lihat bersama kalau pengerjaan difokuskan di area runoff atau area gravel di sisi kiri tikungan pertama. Area gravel, area runoff yang ada di tikungan yang pertama di sebelah kiri terlihat sangat lebar dan sangat standar untuk menurut keselamatan dan security. Terlihat sekali sejumlah alat berat sedang memadatkan dan meratakan area gravel di sisi kiri dari tikungan yang pertama. Kemudian beberapa alat berat yang sedang mengerjakan area drainase di sebelah timur atau sisi timur dari service road sebelah kiri, mulai dari tikungan yang pertama sampai tikungan yang kelima. Di titik tikungan yang kedua, beberapa alat berat juga sedang memadatkan area yang akan dijadikan trek utama maupun trek service road sebelah kanan, walaupun belum tersentuhnya tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat. Karena lahan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat belum tersentuh, sehingga sejumlah alat berat sedang melakukan fokus pengerjaan di titik-titik yang lain sambil menunggu bagaimana proses dari pembebasan lahan yang ada di sejumlah tikungan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Di sebelah kiri dari tikungan yang keempat kita bisa melihat perubahan untuk masalah drainase yang ada dibentuk di bawah bukit di sini.
Kemudian di pinggir kiri dari tikungan yang kelima untuk area service road sebelah kiri, yang mana berdekatan dengan bukit di sini, alat berat yang sedang menggali membuat jalur drainase untuk menghindari genangan air yang ada di area service road nantinya. Jadi pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika bukan saja tentang pengerjaan trek utama maupun service road, tetapi juga pengerjaan dari panjangnya drainase sepanjang dari panjangnya trek sekitar 4,3 km dikali 2 menjadi 8,6 km. Kita lanjutkan menuju tikungan yang berikutnya, melewati tikungan yang kelima barusan. Mulai dari STA 1+300 di sini menuju tikungan yang ke-6 untuk service road sebelah kiri sudah di lapisan cairan yang khusus sebelum pengaspalan. Sejumlah alat berat maupun beberapa pekerja yang sedang menyemprot menghilangkan debu-debu yang ada di lapisan subbase atau subgrade sebelum melakukan pelapisan cairan yang khusus sebelum pengaspalan di sini. Dan setelah melewati tikungan yang ketujuh terlihat sekali tunnel 2 atau terowongan 2 yang berada di sisi selatan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagaimanakah pekerjaan di sini? Bagaimanakah progres pengerjaan di area sini? Masih di sisi tengah dari terowongan di sini, persiapan untuk pemasangan pagesting untuk bagian penyangga untuk sisi atas atau bagian atap, karena tidak lama lagi akan melakukan pengecoran di area trek utama di sini. Sedangkan di sisi luar dari terowongan yang kedua, kalau kita melihat di sini pengerjaan untuk lantai dasar untuk perakitan besi-besi sebagai pengecoran lantai dasar sedang disiapkan oleh sejumlah pekerja dari PT PP yang semangat terus mengejar target rampungnya. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-8 di mana dua tronton yang melintasi berbelok kiri di sisi sini dan belum juga ada pengerjaan. Begitu juga dengan tikungan yang ke-9 setelah melewati sebuah rumah di sebelah kiri. Namun di sisi kanan di service road area kanan sedang memadatkan pondasi bawah dan akan dilanjutkan untuk pondasi atas seperti yang terlihat di sisi kiri dari bukit yang ada di kanan kita, yang mana di sini sebuah alat berat yang memadatkan pondasi atas serta melakukan hamparan subbase untuk menuju tikungan yang ke-10. Dan trek utama sudah terlihat sekali penyempurnaan, tinggal pemadatan sekali lagi untuk area rumput yang ada di sebelah kanan dari trek utama sebelum tikungan yang ke-10. Terlihat di sebelah kiri dari trek utama ya, maksud saya dari tikungan 10 menuju tikungan yang ke-11, sebelah kiri yang berdekatan dengan area tanggul atau reklamasi sudah persiapan untuk pondasi atas dari service road sebelah kiri. Dan berbelok kanan di tikungan yang ke-11 di sini, kita melihat pengerjaan dari drainase yang berada di pinggir kiri dari trek sudah terlihat terpasang semua box culvert dan menunggu di sebelah sisi bukit juga belum terpasang untuk box culvert yang ada di area service road sebelah kanannya. Dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, area service road sebelah kanan sudah terlihat sangat mantap. Begitu juga dengan trek utama maupun area runoff yang ada di sisi sini. Di
samping tikungan yang ke-13 untuk area sungai yang dibentuk, box culvert sudah terpasang sepanjang setengah dari lebar dari trek yang akan melintas di atas tikungan yang ke-13 di sini. Sedangkan persis di titik tikungan yang ke-13, jumlah kotak-kotak beton yang sudah terhampar sekarang sudah mulai ditimbun untuk pengerjaan pondasi bawah, dan tidak lama lagi area yang di dekat jembatan juga akan tertimbun untuk area rumput memanjang sampai tikungan yang ke-14. Dan kita berbelok di tikungan yang ke-14 ke arah kanan di sini. Di sini terlihat tidak ada pengerjaan kecuali area drainase yang menggenang dengan air di sini yang sedang dikeringkan untuk pengerjaan tahap berikutnya. Dan servis road sebelah kiri dari area sini menuju tikungan yang ke-14, dan juga di sebelah kanan untuk servis road menuju tikungan yang ke-17 terlihat timbunan subbase. Begitu juga dengan pemadatan pondasi atas di area menuju tikungan yang ke-15 di sini sudah mulai dipadatkan. Sedangkan untuk pondasi bawah dari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17 sudah terlihat ditimbun dannya geotekstil yang kemarin merupakan pondasi atau pelapis pondasi bawah. Persiapan alat berat di titik tikungan yang ke-17 untuk melewati tikungan yang ke kiri menuju masuk area pit sedang dikerjakan. Dari sini terlihat untuk area yang hijau banyak pepohonan di sana terbuka dan dikerjakan untuk area pedok sedang dipersiapkan untuk area pedok dan convention exhibition. Tidak terasa kita sudah balik menuju trek lurus sepanjang 700 meter, di mana garis start dan garis finish akan berada di atas trek lurus ini. Dan inilah progres perkembangan dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika pada awal November, tanggal 3 November 2020 ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan mengisi kolom komentar dengan komentar kalian. Untuk usul, ide, saran, dan gagasan, jangan sungkan untuk berkomentar di bawah kolom video ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.